Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita patut mengucap syukur atas segala berkat, kebaikan, kemurahan, dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Sehingga pagi hari ini kita bisa ada sebagaimana kita ada, dengan tubuh yang sehat, dengan di hari yang baru kita menyambut hari yang baru dengan semangat yang baru. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya percaya ada kerinduan di hati kita masing-masing untuk kita bisa beribadah bersama, untuk kita bisa bersekutu bersama, berdoa bersama, mengadakan persekutuan doa bersama di tempat ini, di gereja. Tapi untuk saat-saat ini kita belum bisa melakukannya. Tapi walaupun demikian, saya percaya hal ini tidak menghambat kita untuk kita berhubungan dengan Tuhan, untuk kita bisa membangun hubungan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Justru di saat-saat ini, di saat-saat kita menjalani waktu-waktu tenang kita bisa lagi lebih dalam lagi berhubungan pribadi dengan Tuhan, mencari Tuhan secara pribadi, hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26 dan 27. Demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Dan ayat yang ke-27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Di ayat yang ke-26 ini dikatakan, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Dia itu sendiri, yaitu Roh Kudus, Roh penghibur, Roh yang diutus oleh Tuhan sendiri, yang akan memberi kita hikmat, mengajarkan kita untuk melewati masa-masa ini. Dan selanjutnya, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus sendiri yang akan mengingatkan kita pada setiap janji Tuhan, setiap firman Tuhan. Dan ini yang Tuhan ingatkan kepada saya secara pribadi, saudara. Saat-saat ini, saat-saat kita menjalani hari-hari kita di tengah pandemi COVID-19 ini, kita sering mendengar berita-berita tentang virus corona ini, virus yang begitu menakutkan, begitu mematikan. Ada rasa khawatir, ada rasa takut, ada rasa gentar ketika kita mendengar berita ini. Ketika kita menonton TV yang diberitakan adalah pandemi ini. Ketika kita membuka sosial media, kita juga menemukan berita-berita ini. Membaca koran dan yang lain sebagainya, yang kita dengar adalah berita-berita ini, berita-berita yang sungguh sangat menakutkan, saudara. Tapi dikatakan di ayat 27, Tuhan mengingatkan pada saya pribadi, damai sejahteraku, damai sejahtera Allah, Dia tinggalkan sendiri bagi saya. Dan saya yakin damai sejahtera itu juga Tuhan berikan, Tuhan tinggalkan buat Bapak Ibu Saudara yang mengandalkan Tuhan. Amin. Di sini dikatakan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai sejahtera ini sendiri, itu ialah Yesus Kristus. Yesus Kristus sendiri yang merupakan damai sejahtera itu. Sungguh saudaraku, ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Anugerah luar biasa. Selain anugerah keselamatan yang kita sudah dapat dari Tuhan, kita dapatkan anugerah damai sejahtera ini. Seperti yang terkutip dalam Filipi 4 ayat yang ke-7,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Yesus itu adalah damai sejahtera yang tanpa syarat. Hanya satu hal yang membuat kita bisa menikmati damai sejahtera Allah, yaitu ketika kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, ketika kita mempercayai Dia sebagai pemegang kehidupan kita, dan kita akan menikmati, kita akan menerima damai sejahtera Allah itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya teringat dalam ayat Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Di sini dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia saat ini kita bisa melihat kekacauan, penuh dengan ketidakpastian, ketakutan, penyakit dan kekhawatiran, penuh dengan sesuatu hal yang semu, penuh dengan sesuatu hal yang menakutkan saja. Tetapi firman Tuhan mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Merubah pola pikir kita dengan cara Tuhan memandang, menggunakan kacamata Tuhan. Jadi ketika kita melihat dan mengalami saat-saat ini, masa-masa sulit ini, kita tidak hanya melihat sekedar terjadi saja, tetapi kita mau belajar melihat lebih dalam lagi, apa maksud Tuhan di balik semua ini. Saudaraku, hanya Roh Kudus, penghibur dan penolong itu yang bisa merubah kita, merubah cara berpikir kita, merubah cara pandang kita terhadap semuanya. COVID-19 ini, corona ini, virus ini tidak hanya menggoyahkan dari segi kesehatan saja, tapi di segala aspek kehidupan dan juga iman kita. Keputusannya ada di dalam tangan kita. Apakah kita terpengaruh, hidup dikuasai ketakutan, atau justru saat-saat ini kita lebih lagi mencari Tuhan, lebih lagi mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk ayat selanjutnya yang menyatakan bahwa damai sejahtera Allah diberikan Tuhan kepada orang-orang yang hatinya teguh, yang hatinya percaya sepenuhnya, menaruh hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Kita baca di Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yang hatinya teguh, Tuhan jagai dengan damai sejahteranya, sebab kepada Tuhanlah, kepada Tuhan Yesuslah kita percaya, kami percaya. Saudaraku, sebagai ayat penutup, kita mau baca di 2 Tesalonika ayat yang ketiga, 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-16. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Haleluya. Tuhan sumber damai sejahtera itu mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam setiap hari, setiap detik, setiap waktu, dan dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan saya, dalam segala aspek kehidupan Bapak Ibu Saudara. Demikian renungan pagi hari ini, kiranya kasih karunia Allah, sukacita dan damai sejahteranya melingkupi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.